wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa setia di TV Jogja. Gimana nih, hari ini tetap lancar ya puasanya ya. Jangan lupa untuk terus memenuhi asupan tubuh yang baik dengan cairan dan juga gizi. Semoga nanti puasa kita bisa lancar bukan hanya di hari ini, tapi hingga akhir nanti. Dan tentunya bersama dengan saya, Latifah Nur Muslimah, Kalisi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta yang tentunya bekerja sama bersama dengan Adi TV. Nah, ini sudah semakin menghitung hari gitu ya. Ngomongin tanggalan, ini kayaknya kita udah mulai lihat-lihat tanggalan gitu kan, dibulet-buletin. Apalagi udah tahu bentar lagi Lebaran 2024 ini sudah di depan mata. Bahkan bisa dibilang sudah tinggal menghitung hari. Nah, tradisi mudik yang biasanya menyertai momen khusus di Lebaran ini yang memang terjadi setiap tahunnya, ini pastinya adalah momen yang begitu dan teramat dinantikan oleh banyak orang, begitu kan? Mungkin juga termasuk Anda dan saya pastinya. Dan biasanya ini menjadi ajang untuk saling bersilaturahmi gitu ya, ke rumah keluarga besar, ke rumah tetangga, ke rumah sanak saudara atau siapapun lah yang lekat di hati. Dan ngomongin soal yang namanya Lebaran, ini juga biasanya kita tahu ada hiruk pikuk pemudik yang akan masuk ke suatu kota termasuk di daerah istimewa Yogyakarta yang ternyata itu nanti bisa menimbulkan berbagai permasalahan. Entah masalah transportasi, lalu lintas, mungkin juga masalah kesehatan ataupun mungkin masalah kebersihan gitu ya yang kaitannya dengan sampah. Tapi nanti kita akan membahas lebih dalam lagi karena tema kita kali ini adalah mengenai Lebaran di DIY aman, nyaman, dan juga berkesan. Nah, ini kira-kira seperti apa sih ya kesiapan dari pemerintah kita yang ada di DIY ini dari beberapa dinas yang pastinya ini selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pemudik yang nanti akan masuk ke wilayah DIY atau bahkan yang masih stay aja nih di DIY gitu ya. Nah, untuk itu langsung saja saya perkenalkan untuk kesempatan kali ini sudah hadir bersama dengan saya beliau-beliau yang paling mengerti situasinya terkini yang ada di DIY dan juga nanti akan turun langsung di lapangan. Untuk yang pertama langsung saya perkenalkan, sudah hadir di sebelah saya adalah Bapak Hari Edi Triwahyu Nugroho, SIPMSI. Beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat siang Pak Wahyu. Waalaikumsalam, salam sehat selalu Mbak. Salam Tetap sehat. Semangat. Tetap semangat Pak, ini sudah menghitung hari menuju Lebaran, ini udah ada rencana mudik belum Pak? Nanti lihat-lihat sikon Mbak. Wah, ini jangan-jangan ini ya Pak ya kejebak di kantor nih untuk ngamatin apa namanya kesiapan dari Diskominfo DIY sendiri ya Pak ya. Oke, tapi yang penting tetap jaga kesehatan, semangat dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Insya Allah. Iya. Oke, nanti kita akan banyak berbincang Pak tentang diseminasi informasi kepada masyarakat pastinya tentang Lebaran 2024. Dan selanjutnya juga sudah hadir beliau yang biasanya ini suka sekali menyumbangkan suaranya di berbagai event kalau saya lihat ya. Langsung kita kenalkan karena sudah hadir adalah Bapak Sumaryoto SEMSI. Beliau adalah PLH, Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat siang Pak Oyot. Waalaikumsalam, selamat siang, salam sehat selalu buat semuanya. Baik Pak, ini kalau ngomongin mudik tadi saya udah nanya ke Pak Wahyu. Kalau Pak Oyot sendiri Pak, mudik nggak sih tahun ini Pak? Saya tiap hari mudik karena rumah saya di sini. Tiap hari, jadi nggak nunggu momen Lebaran ya Pak ya? Iya, tiap hari mudik. Asik tuh. Wah, ini nanti harus banget nih Pak Oyot untuk membagikan kepada kita semua. Seperti apa sih sebenarnya langkah-langkah strategis yang memang sudah dipersiapkan pastinya dari Dishub DIY sendiri gitu ya. Apalagi kita tahu namanya DIY ini yang lokasinya paling strategis, biasanya juga akan menampung banyak pemudik dari timur maupun sebelah barat ya Pak ya? Iya. Oke, siap. Dan pemirsa juga nanti saya undang Anda, silahkan yang mau tanya-tanya langsung boleh loh ya. Silahkan melalui 0274 4531 900 dan Anda juga bisa menyaksikan siaran kami ini tentunya melalui kanal YouTube di Adi TV Streaming Official atau di lensa44.com/live. Nah, ini saya pun sebagai calon pemudik juga udah nggak sabar ya, pengen tahu lebih banyak lagi, langsung deh kita tanya dari yang paling deket dulu. Pak Wahyu, ini kalau dari Diskominfo DIY sendiri, ini seperti apa sih Pak mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, utamanya terkait dengan upaya memberikan informasi tentang Lebaran di 2024 ini Pak? Iya, Mbak Latifah, pemirsa Adi TV. Kominfo saya kira ada beberapa fungsi ya. Fungsi pertama kita memberikan layanan, fasilitasi layanan khususnya di teman-teman di OPD perangkat daerah Pemda DIY, khususnya di bidang TIK, sehingga
kami berupaya untuk menjaga kualitas layanan TIK ini di teman-teman di OPD itu. Seperti tempatnya Pak Oyot gitu, misal dalam hal sambungan internet atau juga hal yang kaitannya berbagi data. Ini yang kita juga pastikan itu nanti tetap terjaga dengan baik. Kemudian kedua tadi saya sebutkan Mbak Latifah terkait dengan diseminasi terkait dengan mudik khususnya. Iya. Entah itu berupa kebijakan terkait dengan mudik atau juga informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat musim liburan Lebaran tahun ini gitu Mbak. Gitu, Oke, jadi tadi yang kita fokuskan saat ini dari Kominfo DIY di dua tadi ya Pak ya, layanan dan juga bagaimana bisa memberikan informasi yang detail begitu. Dan kalau kita melihat langsung ke Lebaran nanti Pak, ini sebenarnya bagaimana sih akhirnya masyarakat DIY ini bisa menyampaikan keluhan atau aduannya? Lalu bisa melalui kanal apa ini Pak kira-kira? Memang ini yang juga harus kita antisipasi. Saya kira juga oleh Pemda DIY juga Pemda Kabupaten Kota. Untuk Pemda DIY kita ada 2 layanan kanal aduan Mbak Latifah, pemirsa di TV, yaitu SP4N Lapor dan E-Lapor. Gitu. Itu dua-duanya itu bisa digunakan oleh masyarakat untuk memberikan aduan terkait dengan layanan selama mudik atau masa libur Lebaran ini. Gitu. Dan cakupan aduannya nih yang meliputi apa nih Pak? Apakah semua keluhan bisa dimasukkan di situ atau mungkin ada spesifikasi yang memang lebih khusus begitu? Sepanjang itu memang jadi ranahnya pemerintah ya Mbak ya. Itu pertama itu, kemudian tentu saja tidak kemudian menyinggung hal yang salah gitu. Jadi di SP4N Lapor ini yang penting nanti masyarakat bisa menggunakan itu. Atau bisa juga melalui SP4N Lapor langsung, aplikasi yang mobile juga ada, atau juga website, atau juga melalui SMS juga ada Mbak. Oh, SMS. Ya, SMS di 1708 itu lapor spasi kemudian apa yang menjadi aduannya, sehingga ini juga memudahkan bagi masyarakat. Jadi apa saja gitu, sepanjang itu memang menjadi ranahnya pemerintah, misal terkait dengan jalan atau juga kemacetan atau juga hal yang sifatnya memang itu si fungsi layanan pemerintah pada masa liburan Lebaran gitu Mbak. Oke, jadi misalkan ada jalan lubang, ini minta tolong ditambal gitu, atau mungkin penerangan, ini kok tiba-tiba mati lampu di area mana gitu, juga bisa ya Pak ya? Bisa, Tahun kemarin cukup banyak aduan terkait dengan Lebaran gitu, keywordnya Lebaran itu. Yang rata-rata ada penerangan, kemudian jalan, juga petasan Mbak. Petasan petasan atau juga terkait dengan THR. THR itu juga ada. Kenapa Pak THR-nya Pak? Nggak cair-cair Pak? Lah itu yang kemudian mungkin ada masyarakat yang kemudian mengadukan THR di perusahaan yang belum cair. Itu juga salah satu juga kami identifikasi atau kami dapatkan pada waktu tahun lalu untuk SP4 selama masa Lebaran, musim Lebaran. Begitu. Kalau untuk THR kan ini biasanya saya tadi langsung kepikirannya apakah hanya terfokus di ASN atau malah untuk yang swasta pun bisa juga gitu ya Pak ya? Justru yang banyak kan yang mengadu di swasta. Oh malah swasta. Iya. Oke siap. Nanti kita kulik lebih dalam lagi. Tapi saya pengen dengar suara Pak Oyot nih Pak. Kangen dengar suara Pak Oyot Pak. Pak Oyot, ini saya udah sempat baca berita Pak. Ini katanya untuk tahun ini pemudik yang masuk ke wilayah DIY itu lebih awal masuknya, betul atau tidak Pak? Ya, himbauan dari Bapak Presiden memang disyaratkan untuk mudik lebih awal. Karena jumlahnya cukup luar biasa. Ya. Jadi di Jogja sendiri nanti diperkirakan ada 11,7 juta. Untuk di DIY sendiri Pak? Iya, dengan berbagai moda. Iya. Ya, yang paling agak bermasalah kan yang menggunakan moda jalan raya. Ada bis, ada mobil pribadi, ada motor. Maka ini yang harus benar-benar menjadi fokus kita ya. Kalau yang menggunakan public transport misalnya seperti pesawat maupun kereta api nggak ada masalah. Tapi yang potensi masalah itu ada di moda jalan raya, pengguna mobil pribadi dan sepeda motor. Oke, potensinya udah kebaca Pak tadi ya di situ. Lalu untuk tahapan antisipasinya pasti sudah ada nih dari Dishub DIY. Iya, makanya ini sebetulnya akan kita terapkan sama seperti tahun kemarin. Iya. Menindaklanjuti arahan Pak Gubernur, jangan sampai nanti orang terjebak macet di dalam kota Jogja. Maka diarahkan sebelum dia masuk kota, tinggal tentukan saja tujuannya di mana.
Kalau dia tidak singgah di kota Jogja, silakan ambil jalur alternatif. Dan jalur alternatifnya kita mulai pasang rambu pengarah itu sejak di ujung ya. Misalnya dari arah barat kita sudah pasang di dekat Bandara YIA sana. Kita alihkan ke kanan itu ngambil JCLS. Nanti sampai Sentolo kita alahkan ke kiri, yang mau ke Sleman, yang mau ke Magelang lewat sana. Demikian juga yang dari timur, ada yang dari Solo, itu Prambanan ke selatan, atau nanti Prambanan ke utara, dan yang justru menjadi rawan nanti adalah pada saat fungsional tol, Klaten. Nah ini kan nanti kalau ini benar ya, nanti kan sampai di Gondang itu. Nah banyak warga kita yang domisili daerah utara itu ngambilnya kanan lewat Manis Renggo. Oh, Klaten juga ya Mas? Iya, Klaten. Manis Renggo nanti tembusnya di Sleman sisi timur utara. Itu tahun lalu sudah, dan di situ cukup padat juga. Antrinya banyak Pak Iya, ya? cukup macet. Tapi daripada mengambil jalur utama akan lebih parah. Maka kalau dengan awal mudik, maka insya Allah lebih lancar, lebih lama tinggal di Jogja, dan paling nanti menikmati macet itu pada saat Lebaran kedua. H+1 berarti? H2. Oh H2 malah? H2. Oh, H2. H2 biasanya kalau berdasarkan 2 tahun yang lalu, Ya. Jogja itu baru mengalami puncak crowded traffic pada saat Lebaran kedua. Jadi kalau H-7 sampai dengan H1 itu masih aman. Karena mereka datang ke Jogja lewat pinggir-pinggir, tapi begitu Lebaran kedua dia baru masuk ke kota semua. Oke, karena biasanya udah selesai silaturahmi kan, Iya. keluarga tetangga saatnya berwisata Betul. udah numpuk semuanya di Jogja. Jadi memang kalau boleh dihimbau juga untuk masyarakat, kan ini tipenya jadinya ada 2 ya Pak ya, yang nanti akan lewat ke Jogja gitu Iya. kan, atau memang yang nanti akan masuk ke dalam kota Jogja. Jadi memang nanti akan diarahkan, ini ada yang masuk sebaiknya lewat jalur utama, ada yang lewat jalur Iya, betul. alternatif gitu ya, untuk memecah apa tadi kepadatan. Konsentrasi, ya, kepadatan konsentrasinya. nanti. Oke, dan juga Pak, ini berarti kalau ngomongin moda transportasi tadi dikatakan sebenarnya yang lebih berpotensi kan untuk yang motor dan juga mobil, kendaraan pribadi. Betul. Dan kalau untuk yang tadi apa namanya, ada kereta api, pesawat, Ya. bis. Nah ini kan juga bis ini sebenarnya banyak dijadikan moda transportasi oleh masyarakat. Ya. Biasanya tuh yang menjadi sisi kekhawatiran adalah ini udah layak belum sih, masih layak tidak ya Betul. ini. Ada cek rem atau Iya. rem cek itu ya Pak ya? Iya Pak. Bagaimana itu? Jadi sudah sebulan lalu, bulan Maret kami melakukan ramcek ya Ramcek. terhadap kendaraan yang akan digunakan untuk mudik. Bersama-sama dengan tim pusat maupun dari kabupaten kota setempat ya. Kami menyasarnya ke pool bisnya. Oke. Jadi bukan di terminal, karena di terminal nggak ada bis. Oh, cuman singgah sebentar. Iya, di pool rata-rata mereka persiapan untuk melayani mudik yang sudah diorder untuk melayani mudik gratis. Kami cek dulu. Kami cek dulu administrasi kendaraannya, kemudian teknis kelaikannya dan juga perlengkapannya. Kami membawa tim ahli di bidangnya, para penguji. Kemudian bagi yang kendaraan yang sudah dinyatakan layak memenuhi syarat administrasi, kita tempel stiker. Yang menyediakan stiker itu dari kementerian, dari pusat. Sehingga stiker itu berlaku nasional seluruh Indonesia. Jadi yang dikasih stiker itu yang masih layak? Yang sudah layak, Yang sudah layak. kita periksa. Oke, berarti sebenarnya ini juga bagian dari bentuk sosialisasi Betul. kepada Jadi masyarakat yang pengen mudik silahkan gunakan kendaraan yang sudah berstiker. Tapi kan ternyata memang masih ada ya Pak, bukan mobil, tapi tadi bis yang memang belum berstiker, tapi tetap ada di pool bis gitu kan, Ada, di terminal. masih ada. Jadi memang harus selektif dari masyarakatnya untuk lebih paham gitu ya. Mana yang Karena tidak, kemarin mana kita tidak. cek 500 ada 30-an yang Banyak. tidak lolos. Iya, banyak juga sih ya sebenarnya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Saya juga jadi pengen tanya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, ini berarti kalau dari sisi transportasi, kalau merujuk di tahun lalu seperti apa, memang apakah banyak
laporan atau aduan yang masuk, dan di tahun ini sudah mulai ada belum sih Pak? Karena kan ini sudah menuju Hamin sekian hari gitu ya, menuju Lebaran. Nanti boleh kita sampaikan di segmen berikutnya. Dan jangan kemana-mana pemirsa, masih sama tema kita mengenai Lebaran di DIY aman, nyaman, dan berkesan. Seperti apa kesiapan dari sisi pemerintah setelah yang berikut ini? Jangan kemana-mana.